Shalom saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersuka cita karena kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus yang dipersatukan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua selalu berjalan di dalam kasih dan kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah di sepanjang hidup kita. Saudaraku, seperti biasanya, mari kita memulai saat teduh malam ini dengan doa dan ucapan syukur kepada Allah. Tuhan Allah kami, Allah yang menjadi sumber pengharapan dan sukacita kami, terima kasih buat sepanjang hari yang telah kami lalui dengan baik bersamamu. Terima kasih buat penyertaan dan pertolonganmu yang luar biasa. Malam ini, sebelum kami beristirahat, kembali kami datang kepadamu untuk merenungkan firman-Mu. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati untuk menerima pengajaran-Mu sebagai murid-murid-Mu. Urapilah telinga kami untuk bisa mendengar suara-Mu berbicara kepada kami, dan urapilah hati kami yang bisa mengerti kehendak-Mu. Kemudian berikanlah kami kekuatan untuk bisa melakukan perintah-Mu dengan penuh ketaatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum adanya raja-raja di Israel, yang memerintah bangsa Israel adalah para hakim. Salah satu hakim yang terkenal dan sering disebutkan kisahnya adalah Simson. Akan tetapi, kehidupan Simson selalu dikaitkan dengan Delila, seorang perempuan Filistin yang dicintai Simson, tetapi menyebabkan kehancuran Simson. Dalam renungan firman Tuhan malam ini, kita akan melihat seorang wanita lain yang jarang sekali disebutkan dalam kisah Simson. Wanita itu adalah ibu Simson yang bahkan namanya pun tidak disebutkan dalam Alkitab. Latar belakang kisah Simson adalah saat bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun. Mari kita mulai kisah ibu Simson dengan membaca Hakim-Hakim 13 ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Suku Dan adalah salah satu dari 12 suku bangsa Israel dan memiliki sifat yang agresif atau suka menyerang. Hal ini bisa kita ketahui dari kata-kata berkat yang diperkatakan oleh Yakub dan Musa dalam Kejadian 49 ayat 16-17 dan Kitab Ulangan 33 ayat 22. Mari kita membaca kedua ayat tersebut. Kejadian 49 ayat 16-17. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Ulangan 33 ayat 22. Tentang Dan, ia berkata, adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan. Simson terlahir sebagai orang suku Dan yang agresif dan suka menyerang. Kelahiran Simson merupakan peristiwa yang supranatural karena dikatakan bahwa ibu Simson adalah perempuan yang mandul. Kemandulan pada zaman dulu merupakan hal yang sangat memalukan. Orang yang mandul seringkali dicurigai telah melakukan dosa atau pelanggaran yang besar sehingga menimbulkan hukuman dari Tuhan berupa kemandulan. Akan tetapi, Tuhan menunjukkan kasih karunia dan kebaikannya kepada ibu Simson dengan mujizat kehamilan. Mari kita membaca Hakim-Hakim 13 ayat 3-5. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan,
dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada ibu Simson untuk memberitahukan tentang kelahiran Simson dan hal-hal apa yang perlu dilakukan terhadap Simson agar urapan Tuhan ada atas Simson. Dan hal pertama yang dilakukan oleh ibu Simson setelah kunjungan malaikat Tuhan kepadanya adalah dengan memberikan kesaksian kepada suaminya Manoah. Mari kita membaca ayat selanjutnya. Hakim-Hakim 13 ayat 6-7. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang Nasir Allah." Kesaksian merupakan hal yang sangat penting. Kesaksian adalah kata lain dari menceritakan kisah kita atau apa yang telah kita lihat dan alami bersama Tuhan. Kebanyakan orang yang percaya kepada Kristus menjadi percaya karena telah mendengar kesaksian orang lain tentang Kristus, meskipun beberapa orang menjadi percaya karena mengalami kunjungan malaikat atau Tuhan sendiri, seperti halnya yang terjadi pada ibu Simson. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus memberikan kesaksian tentang jawaban-jawaban doa yang kita terima dari Tuhan atau bagaimana Tuhan mengubahkan hati dan hidup kita. Kesaksian kita adalah seperti menanamkan benih iman di dalam hati setiap orang yang mendengarkannya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Aba Bapa, betapa besarnya kasih dan kebaikan-Mu yang telah kami alami di sepanjang hidup kami. Betapa luar biasanya hal-hal yang kami alami bersama-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberikan anugerah yang luar biasa agar kami bisa mengenal-Mu sebagai Allah yang benar. Kiranya hidup kami, perkataan, perbuatan, dan pikiran kami dapat menjadi kesaksian yang baik bagi kemuliaan Kristus. Ya Bapa, kami berdoa menyerahkan istirahat kami malam ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau melindungi dan menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat dan berpotensi membahayakan kami. Kiranya tangan-Mu menaungi dan memberkati kami. Kami berdoa juga bagi bangsa Indonesia. Kami memohon kesejahteraan dan keselamatan bangsa kami. Jauhkanlah Indonesia dari bencana alam dan bahaya apapun, dan berikanlah perdamaian di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya Engkau pasti mendengar dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.